Halo semuanya, perkenalin nama saya Melvin Julia Lubis. Saya dari Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi di video kali ini saya pengen berbagi ilmu sedikit ke kalian semuanya tentang hukum acara pidana dengan materi surat kuasa khusus. Di sini saya membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dan syarat pemberian surat kuasa khusus. Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang harus tercantum di dalam surat kuasa khusus. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian surat kuasa khusus. Pemberian kuasa atau lebih sering disebut dengan kuasa ialah sesuatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan yang dimaksud dengan khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kuasa khusus terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, adanya pemberi dan penerima kuasa. Dan yang kedua, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dan yang ketiga, pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis dan dikuasakan. Selanjutnya, syarat kuasa khusus terdiri dari 5. Yang pertama, menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan. Yang kedua, menyebut kompetensi relatif. Yang ketiga, menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Yang keempat, menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa. Dan yang terakhir, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Poin kedua tentang hal-hal yang harus tercantum dalam surat kuasa khusus berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di pengadilan negeri oleh seseorang advokat sebagai penerima kuasa. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang kuasa hukum dalam pemberian surat kuasa adalah yang pertama, identitas para pihaknya. Yang kedua, pokok atau objek sengketanya. Yang ketiga, wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan. Yang keempat, penyebutan kata-kata khusus dan klausul khususnya. Yang kelima, hak-hak penerima kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi. Yang keenam, tanggal dibuatnya surat kuasa. Dan yang terakhir, tanda tangan para pihaknya sebagai persetujuan. Jadi mungkin segini dulu aja yang bisa saya share ke kalian semuanya. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang hukum, kalian boleh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di sana kalian bisa menikmati yang pertama, sistem pendidikan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Dan yang kedua, biaya kuliah yang sangat terjangkau, jadi jangan khawatir. Yang ketiga, ada beasiswanya juga bagi mahasiswanya. Yang keempat, kalian juga berkesempatan berkarir di luar negeri loh. Yang kelima, tenaga pendidik yang berkualitas di bidangnya. Dan yang terakhir, lokasi kampus yang sangat strategis dan terletak di kota Manado. Jadi bener kan, aku gak salah ngerekomendasiin ke kalian buat bergabung di Fakultas Hukum UNPI Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nanti aku taruh linknya di bawah ya buat info seputar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
Mungkin segini dulu aja ya yang bisa aku share ke kalian semua. See you the next video.